Di bagian ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik, yakni suatu proses menghasilkan listrik dari kemagnetan. Nah, tokoh yang paling terkenal dari induksi elektromagnetik di sini adalah seorang ilmuwan Inggris bernama Michael Faraday. Nah, ada kisah yang menarik memang dari hidup Faraday di mana ia tidak pernah mengikuti suatu pendidikan formal. Jadi pada masa kecilnya ia bekerja sebagai tukang menjilid buku. Nah, namun dari pekerjaannya itulah, dari menjilid buku, Faraday mendapatkan kesempatan membaca banyak sekali buku-buku, termasuk buku tentang ilmu pengetahuan alam. Ia menjadi tertarik dan ia juga senang mengikuti kuliah-kuliah umum yang dibawakan oleh ilmuwan-ilmuwan pada waktu itu. Salah satunya adalah Sir Humphrey Davy, yang akhirnya Faraday juga melamar sebagai asisten dari Humphrey Davy dan ia diperbolehkan untuk bekerja di laboratoriumnya. Nah, dari sinilah Faraday banyak sekali melakukan percobaan-percobaan tentang listrik dan magnet dan juga pada bidang yang lain yakni kimia. Nah, salah satu yang ada di sini adalah kumparan yang digunakan Faraday untuk melakukan percobaan tentang listrik dan magnet. Jadi di dalamnya ada dua bagian kumparan yang dihubungkan dengan sumber tegangan atau kumparan primer, dan kumparan yang nantinya kita akan melihat ada arus yang dihasilkan, yakni arus induksi, dinamakan sebagai kumparan sekunder. Nah, jadi secara sederhana, kumparan primer tadi dihubungkan ke suatu sumber tegangan. Lalu ada sebuah saklar di sini yang nanti dihubungkan dan diputuskan secara bergantian. Lalu Faraday melihat ketika kumparan sekunder ini dihubungkan dengan suatu galvanometer, maka ketika tadi saklar tersebut dihubungkan lalu diputuskan secara bergantian, jarum galvanometer itu mengalami pergerakan. Nah, artinya apa? Berarti pada kumparan sekunder ini ada suatu arus yang mengalir. Nah, ini yang dinamakan sebagai arus induksi, di mana arus ini muncul dari suatu proses induksi magnetik dari kumparan primer yang ada di sebelahnya. Nah, kumparan primer tadi kita mengingat ketika dialiri arus akan ada medan magnet utama, di mana medan magnet inilah yang menginduksi kumparan sekunder. Nah, jadi kita akan pelajari hal ini pada bagian ini lebih detail lagi. Kalau misalkan kita punya sebuah magnet, di mana ada medan magnet keluar dari utara masuk ke selatan. Jadi ini gambaran medan magnetnya. Lalu magnet ini kita dekatkan ke suatu bidang kumparan. Nah, maka ketika medan magnet tadi menembus bidang kumparan, ada satu besaran magnet yang kita sebut dengan nama flux. Ini dari suatu istilah asing yang artinya aliran. Nah, berapa nilai flux magnet pada kumparan tersebut adalah didefinisikan perkalian dari medan magnet, luas penampang kumparan, dan kosinus theta. Nah, theta ini apa? Theta adalah sudut yang dibentuk antara arah medan magnet dengan arah normal dari bidang kumparan tersebut. Nah, kita akan melihat dulu bahwa yang namanya arah normal itu adalah arah yang tegak lurus dengan bidang. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada medan magnet pada arah mendatar seperti ini, maka sudut yang dibentuk oleh kedua arah itu, normal dan medan magnet, disebut theta. Nah, jadi Faraday melakukan banyak sekali percobaan yang memperlihatkan bahwa ketika salah satu komponen dari flux magnet tadi mengalami perubahan, jadi entah itu medan magnet atau entah itu luas permukaan atau sudut theta, maka akan dihasilkan suatu GGL atau tegangan listrik. Ya, memang tentu secara matematika Faraday tidak menyatakannya, namun dari seorang ilmuwan lain, orang tersebut
membuat suatu analisa. Jadi dari catatan percobaan Faraday yang menyimpulkan bahwa tegangan yang dihasilkan ketika besaran flux magnet tadi berubah, yakni sebesar jumlah lilitan kumparan dikali perubahan dari flux terhadap waktu atau d flux per dt. Nah, ini juga bisa dituliskan dalam suatu pernyataan yang lebih sederhana, yakni delta flux per delta waktu, di mana delta menyatakan nilai akhir dikurangi flux awal. Nah, baik, sekarang kita akan melihat sebuah proses induksi yang sederhana, di mana kita akan belajar untuk menentukan arah dari arus induksi yang timbul pada suatu kumparan. Jadi misalkan begini. Nah, ini kita gambar dulu kumparan. Bagian yang digambarkan putus-putus adalah bagian yang terletak di sebelah belakang. Nah, ini adalah galvanometer. Sekarang kita lihat, kalau misalkan ada suatu magnet yang didekatkan, di mana ini tadi kutub utara dan kutub selatannya begini. Nah, ketika magnet ini kita dekatkan, maka kita melihat bahwa medan magnet yang menginduksi kumparan ini akan bertambah besar karena jaraknya makin dekat ke kumparan itu. Jadi tadinya medan magnetnya kecil, sekarang menjadi lebih besar. Nah, akibatnya apa? Jadi kalau misalkan ada medan magnet yang menginduksi suatu kumparan dan bertambah besar, maka kumparan ini akan timbul medan magnet induksi yang melawan. Nah, kita sekarang lihat dahulu, kalau ada kutub-kutub magnet yang saling melawan, jadi misalkan ini kutub utara, maka akan dilawan dengan kutub utara. Dan kita bisa lihat bahwa arah medan magnet mereka akan berlawanan. Jadi, ketika tadi kumparan kita dekati dengan sebuah magnet batang, akan timbul medan magnet induksi pada arah ke kanan. Jadi ini adalah medan magnet induksi. Nah, ini sebenarnya prosesnya kita kebalikan. Jadi artinya kita melihatnya dari medan magnet induksi baru melihatnya arusnya. Nah, sekarang dari sini kita bisa melihat arah arus yang timbul pada kumparan tersebut ketika ada medan magnet induksi pada arah ke kanan. Maka seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya dengan aturan putaran tangan kanan, ketika ada medan magnet induksi ke kanan, arah arus yang timbul pada kumparan induksi adalah seperti ini. Nah, jadi ini menunjukkan nanti galvanometer bergerak menyimpang. Nah, sekarang selanjutnya kalau misalkan magnet tadi kita jauhkan. Nah, ini kita gambarnya di bawah sini supaya bisa membandingkan prosesnya. Nah, sekarang magnet ini kita jauhkan. Nah, proses yang kebalikannya terjadi pada kumparan. Jadi kalau tadi ketika didekatkan ada medan magnet yang makin besar dan dia medan magnet induksinya akan melawan. Sekarang kalau misalkan magnet itu kita jauhkan, medan magnet yang menginduksi akan berkurang. Nah, proses yang kebalikannya adalah pada kawat akan timbul medan magnet induksi yang menarik magnet itu. Nah, kalau kita lihat kawat magnet yang menarik, jadi ini kutub utara, kutub selatan, maka arah-arah medan magnet mereka akan tergambar searah. Jadi ada medan magnet induksi yang menarik. Nah, ini proses kebalikannya. Jadi sekali lagi, kalau dia diinduksi bertambah besar justru dilawan, tapi kalau dia ditarik magnetnya makin, medan magnet utama ini makin berkurang,
dia justru akan menarik. Nah, dari medan magnet induksi ini dengan menggunakan putaran tangan kanan lagi, kita dapat melihat bahwa arus yang timbul pada kawat seperti ini. Nah, itu yang membuat dia menyimpang ke arah sebaliknya. Jadi bisa dibayangkan ketika magnet ini digerakkan mendekat lalu menjauh, maka jarum galvanometer itu akan bergerak menyimpang ke kiri ke kanan. Nah, tentu juga adik-adik bisa pikirkan kalau tadi yang kita dekatkan kutub utara, nah sekarang bagaimana kalau yang didekatkan kutub selatan? Maka fenomena yang sama juga akan terjadi, yakni galvanometer akan bergerak ke arah bolak-balik. Nah, selain menginduksi dengan magnet, kita juga bisa menginduksi dengan arus listrik. Jadi, di sini adalah seperti percobaan Faraday, yakni kita menggunakan dua kumparan. Ada kumparan primer yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, misalkan baterai, lalu diberi saklar di sini. Lalu juga ada kumparan sekunder yang diberi ampermeter. Nah, sekarang kita bayangkan dulu ketika saklar ini kita tutup. Ketika saklar ini kita tutup, maka pada rangkaian utama primer ini akan muncul arus. Jadi, arus ini akan menghasilkan suatu medan magnet. Nah, kita akan lihat bahwa medan magnet yang utama ini adalah medan magnet yang bertambah besar. Artinya apa? Jadi, mula-mula kita tidak punya apa-apa di rangkaian utama ini, namun ketika saklar itu ditutup, muncul arus sehingga medan magnet utama akan menguat. Nah, ini seperti suatu magnet yang kita dekatkan ke kumparan tadi. Jadi, pada kumparan sekunder akan timbul medan magnet induksi yang melawan. Nah, arahnya adalah ke sana. Sehingga arah arus induksinya sesuai dengan putaran tangan kanan seperti ini. Nah, ke sana. Sekarang kalau misalkan kita bayangkan saklar ini kita buka. Ketika saklar dibuka, maka yang tadinya di rangkaian itu ada arus ini hilang. Nah, akibatnya apa? Medan magnet utama yang ada di kawat primer ini akan melemah. Nah, kemudian proses yang terjadi adalah kebalikan. Pada kumparan sekunder, ini seperti magnet yang kita jauhkan dari kumparan sekunder. Jadi akan timbul medan magnet induksi yang menarik kumparan primer itu. Jadi arah medan magnet induksinya sekarang harus sama dengan medan magnet yang utama ini, karena menarik. Medan magnet induksi ini menarik. Jadi sekarang arah arus induksinya bukan seperti yang mulai pertama tadi, tapi berkebalikan. Nah, hal ini akan membuat arah galvanometer menyimpang ke arah sebaliknya. Nah, jadi ini adalah percobaan Faraday di mana prinsipnya secara sederhana adalah ketika suatu kumparan kita induksi dengan medan magnet utama yang bertambah besar, maka pada kumparan sekunder akan terdapat medan magnet induksi yang melawan. Namun sebaliknya, kalau medan magnet utamanya yang menginduksi berkurang atau bertambah kecil, justru pada kumparan sekunder akan timbul medan magnet induksi yang menarik. Nah, dari medan magnet yang melawan atau menarik itu, kita bisa melihat bagaimana arah-arah arus yang timbul pada kumparan sekunder.